Halo Sobat Aksi Nyata, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku, Laras Tahira. Aku bakal nemenin kamu beberapa waktu ke depan dan kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform. Di antaranya kamu bisa nontonin di Twitter, Instagram, Facebook, terus juga di website, YouTube, semuanya sama akunnya di Partai Perindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, di Sindo News, dan juga di inews.id. Nah, untuk sore hari ini kita punya topik yang menarik, terutama buat kamu yang tertarik banget nih sama dunia entertainment atau mungkin public speaking. Karena kita punya topik tentang memulai karir menjadi entertainer melalui public speaking untuk membentuk personal branding. Karena itu pasti penting banget ya, personal branding. Dan untuk membahas topik tersebut, kita sudah kehadiran di studio podcast Aksi Nyata. Beliau ini adalah seorang entertainer. Sudah ada Rizal Akbar Azhari. Selamat sore, Rizal. Selamat sore, oke, podcast Aksi Nyata. Jadi sekarang kita akan ini gimmick terus ya kalau ketemu host lagi gitu. Jadi agak susah nih untuk menyamainya gitu. Jadinya tandem jatuhnya ya. Bukan narasumber sama hostnya ya. Bukan host sama host. Tandem ya. Tandem. Jadi kita mungkin butuh narasumber kali sekarang ya. Boleh. Biar kita interview berdua. Boleh. Narasumber di sini berdua. Jadi Laras ini mengenal Rizal ini ya, Sobat Aksi Nyata, baru-baru ini aja gitu. Cuman mungkin basicnya gitu ya. Rizal juga kalau ketemu sama host lain, kalau ketemu tuh nggak canggung gitu. Betul. Kayak langsung ngobrol aja gitu ya. Memang itu basic kita ya kan. Doyan ngomong Doyan gitu. ngomongnya gitu. Doyan ngomong. Nah ini mungkin biar lebih mengenal lagi sosok Rizal Akbar ya, Sobat Aksi Nyata. Rizal mungkin boleh memperkenalkan diri dan cerita awal mula perjalanannya sampai menjadi seorang entertainer tuh seperti apa? Iya, ngomongin tentang masalah entertainer, itu merupakan sebuah platform yang menurut gue pribadi agak sedikit berat ya. Berat. Kalau dibilang kayak Rizal Akbar tuh siapa? Itu artis katanya. Jujur sampai sekarang gue belum berani untuk mendeklarasikan kalau gue tuh sebagai seorang artis. Karena kalau buat gue ya, artis itu adalah orang-orang yang sudah bener-bener di atas gue kebanyakan gitu. Kayak Raffi Ahmad, Irfan Hakim, Ruben Ensu dan kawan-kawan. Tapi at the end, gue bangga dengan pencapaian sampai detik ini. Karena prosesnya pun tidak mudah. Tidak membalikan telapak tangan, tapi butuh waktu yang bertahun-tahun. Relate dengan tadi bahasan kita terkait dengan public speaking. Ya kan, untuk menjadi seorang entertainer itu dia wajib memiliki public speaking yang sangat bagus. Betul. Gitu ya kan. Kembali lagi ke bahasan tadi, awal mulanya coba-coba. Tapi memang punya bakat terpendam dari dulu begitu ya kan, yang pada akhirnya bisa tersampaikan, tersalurkan melalui berbagai media. Dari kecil suka banget foto-foto, suka banget tampil di panggung-panggung, suka banget baca puisi, jadi satu lagi, jadi vokalis Qosidah. Qosidah. ini dari semuanya ini yang paling jauh ya, gitu komentar netizen. Asli. Masih ingat? Magadir wistam bilang ala. Di sini dia suka ikut, langsung ngangguk-ngangguk ya. Aduh, gue nggak tahu lagi Qosidah. Ada dulu. Dan ini basicnya kan dulu sebelum akhirnya move ke Jakarta tuh dulunya di Garut ya. Ya. Makanya tadi aku manggil karena sama-sama Sunda gitu. Iya, orang Garut dan orang juga kebanyakan manggil aku sekarang Anjay. Anjay. Jadi nama alter ego di sosial medianya Anjay. Sunda banget. Rizal Akbar. Masih ini nanti di bawahnya ada Rizal Akbar kan? Ada Rizal Akbar, bukan Anjay. Tenang. Ya, terus kemudian move ke Tangerang, ke kota gitu ya pas lulus sekolah. Karena tapi di Garut juga sempat bawain kayak jadi penyiar radio lokal gitu ya. Penyiar radio dulu. Dan di situ memang tidak tahu sama sekali penyiar radio itu ada kaitannya dengan public speaking dan juga part of entertainer. Jadi waktu itu di pikirannya apa kalau siaran radio? Di pikirannya di siaran radio tuh cuman ngomong di depan mikrofon, ngobrol sama orang, terus pakai atensi. Ada yang masih ingat atensi zaman dulu? Atensi. Aku kayak kita nggak seangkatan ya. Jadi kalau dulu tuh kalau mau request lagu, mereka tuh beli kartu atensi. Ya Allah. Selembarnya tuh 1.003 lembar. Gila, gue orang radio ya, tapi bener-bener gak tahu ini. Berarti yang request datang ke radio? Bukan, mereka tuh beli. Jadi ada agennya gitu. Ada juga yang datang ke radio untuk ketemu dengan kita sebagai penyiar. Terus ngasih makanan? Ngasih makanan. Iya, gitu. Itu udah pasti. Tapi kebanyakan mereka tuh kayak
beli atensi 1.003, di atasnya tuh kayak bener form gitu. Request namanya siapa, titip salam. Untuk siapa, titip salamnya apa, kemudian request lagunya apa. Ya ampun, masih kejamanan ya. 2000 berapa? Boleh dibocorin nggak? Boleh, 2005. 2005, ya SMP itu. 2005. Waktu itu, tapi proses itu perjalanan panjang ketika gue mencoba untuk tahu dunia public speaking itu seperti apa. Karena ketika jadi penyiar radio, meskipun waktu itu masih SMA, banyak ketemu orang. Iya. Artis juga pasti kan, maksudnya interview gitu. Itu lokal sih. Maksudnya masuknya lokal gitu ya kan. Terus tahu lagu-lagu yang up to date. Iya, pasti. Dulu nyebutnya bukan ST12 tapi ST12. Demi apa? ST12 masa? Iya. Lucu-lucuan aja atau gimana? Karena kita nggak tahu sama sekali tentang dunia itu. ST12. Ya bukan ST12. Lucu sih ini. Terus, tapi dengan judul bahasa Indonesia dong mereka. Iya. Ya kan? ST12 cari pacar lagi gitu. Iya. Oh ya Allah. Niji hapus aku misalnya. Aku lagi musim itu. Jadi lagi booming lagu-lagu pada zaman itu. Iya, lagu 2000-an lah ya. Lagu 2000-an. Jadi sampai sekarang kalau gue denger lagu-lagu itu jadi inget pas lagi siaran radio. Langsung ini nostalgia. Dan di radio tuh namanya bukan Rizal, bukan Enjay, tapi Dira. Kenapa? Nggak tahu. Terus ada satu film, gue lupa filmnya apa, itu pemerannya namanya Dira, aku lucu namanya Dira, udah jadinya Dira. Oh gitu, tapi emang kan kalau di radio itu biasanya kita suka dikasih nama panggung gitu kan. Iya. Dira aja namanya? Dira aja. Oh ya Allah, terus berapa lama waktu itu siaran radio? Siaran radio gue abis itu cuman ada setahun, dari kelas 2 SMA sampai kelas 3. Penasaran, pengen tahu dunia radio itu bukan ngelamar yang tiba-tiba ngelamar. Karena nggak tahu, cuman datang speak dan di sekolah saya bikin ujian bahasa Indonesia, mau bikin tugas bahasa Indonesia, mau meneliti tentang radio. Terus? Awalnya gitu doang, padahal di dalam hati pengen nyobain siaran radio. Terus ngobrol-ngobrol, oh iya boleh, cina gitu pakai bahasa Indonesia Sundanya. So aku cina gitu. Akhirnya di siaran tandem. Seminggu, abis gitu dilepas. Ini tandemnya sama penyiar yang emang udah di situ. Iya. Oh jadi kayak sambil ngelatih gitu. Akhirnya nyaman nih. Padahal sebenarnya nggak ada tugas sekolah itu. Iya. Tapi pihak sekolah tahu nggak? Oh jadi ini memang bener-bener ya udah bikin ngasal aja. Pas datang pakai seragam. Iya. Ya. Emang sepenasaran itu dan memang tadi ya basic untuk jadi seorang entertainer itu sudah ada, ngedorong gitu pengen tahu. Yang kita datang ke studio foto cetak abrek 3.000 masih. Abrek. Yang mana nih? Iya tahu. Tapi kayak udah zaman dinosaurus gitu. Tapi bener loh. Iya zaman dulu itu kan kita datang bayar 3.000, dikasih apa sih? Iya kayak apa sih negatif ya film-film lah gitu. 3.000 dikumpulkan gitu ya. Foto-foto gue zaman dulu banyak. Ditempel sekarang punya yang namanya album zaman dulu ada. Ya ampun emang bakat sih ini dari asli. Dulu ya. Terus tiba-tiba pas mau diabrek lagi apa sih dicuci cetak dicetak karena memang udah banyak dikumpulin jadi satu. Nggak bisa karena udah udah nempel-nempel udah lama banget soalnya kan. Udah nempel-nempel. Udah pendek cerita di situ. Ketika selesai sekolah, nungguin apa itu namanya? Nungguin ujian, coba ngelamar ke rumah makan. Ini di mana posisinya? Di Garut masih. Oh masih di Garut. Jadi waiters. Ya ampun, itu setelah radio? Setelah radio, sambil nungguin sekolah. Jadi kayak mau dapetin uang tambahan gitu? Iya. Oh iya, udah ini ya, udah dari dulu loh kerja kerasnya. Jadi waiters gitu, udah pindah ke Jakarta, short long story lah pokoknya gitu ya, jadi waiters. Pindah ke Jakarta, kerja serabutan, kuliah, kerja di minimarket, jadi pramuniaga. Ini posisi masih di Garut semua nih? Enggak, udah di Tangerang. Oh ini di Tangerang, dan langsung cari kerja serabutan apapun jadi yang penting kerja deh gitu ya. Jadi pramuniaga, jadi kasir, jadi customer service, jadi guru les. Ini posisinya tinggalnya udah di mana? Masih numpang sama kakak. Oh, ya yang penting masih ada kakak. Iya, hijrah benar-benar hijrah dari kampung ke kota lah gitu ya. Yang kayak di TV, kayak di film-film gitu. Oh. Serandom itu. Dan masih buta tentang dunia perkotaan tuh seperti apa. Nah, belum ada teman juga waktu itu. Belum ada teman. Kemudian ketika awal karirku terbuka untuk masuk ke dunia entertainment itu pada saat tetangga kakakku dia guru di salah satu sekolah ada formulir untuk ikut duta wisata namanya Kang Nong. Oh ya. Saya ikutan ikutan Kang di situ Kang Nong.
ikutin karantina apa segala macam. Makin ketemu banyak orang, makin banyak orang ya. Memang basic seorang Rizal Akbar yang perfeksionis dan juga apa ya, maksudnya ngelakuin sesuatu tuh harus perfect lah, pol-polan gitu ya. Jadi meskipun nggak tahu, jadi banyak nyari tahu gitu ya kan. Pas lagi tempatnya ya. Pas apa tuh? Ya maksudnya pas ada di tempat yang bener gitu untuk nyari tahu segala macamnya. Nyari tahu gitu. Pada akhirnya ikutin karantina. Kan proses duta wisata itu pada zaman itu lagi hype ya. Iya. Kalau sekarang kan beauty pageant. Beauty kalau pageant. Zaman dulu kan duta wisata tuh kayak wow banget gitu ya kan. Ikutin karantina apa segala macem. Unjuk bakat lalu dan segala macam, akhirnya aku dapet juara 3 saat itu. Langsung juara ya. Langsung pertama kali ikutan. Juara 3. Aku diantar sama sekampung sama sekompleks situ, bawa-bawa piala Rizal. Oh, gitu. Diarak. Wah, asli karena pertama kalinya di komplek itu aku yang dapat juara duta wisata. Oh. Udah. Dari situ langsung dapat job dong. Langsung dapat job, foto-foto apa segala macem gitu-gitu. Terus duta wisata di situ menang, ikut lagi Mojang Jajaka dapat juara 1. Ke Jawa Barat dikirim, kemudian ikutan lomba acting, lomba apa. Itu kemauan Rizal sendiri ikutan lomba. Sendiri. Oh, soalnya kalau nggak kayak gitu akan stuck ya? Akan stuck. Kan biasanya ada tuh gitu-gitu tuh, misalnya juara, tapi karena dianya nggak aktif, ya stuck aja gitu kerja. Tapi berarti waktu itu masih tetap ikutan lomba segala macam. Tetap ikutan lomba, jadi tetap kayak pernah tuh aku ikutan namanya lomba bintang Indonesia apa gitu. Acting. Lomba acting dapat juara 1 ya. Oh, langsung. Ceritanya teh. Itu dari mall di daerah Serpong. Aku pulang bawa piala yang segede gaban yang 3 lantai apa sih? Tiga susun. 3 susun. Naik angkot dibungkus sama disebut sama jaket. Jalan kaki dari bawah naik ke atas, maksudnya ke rumah kakakku gitu ya. Ijal itu naon, itu apa katanya gitu, nih piala dapat juara 1. Malah bukannya itu malah dipeluk, dinangisin sama kakak gue. Iya, terharu. Apa sih ini? Terus? Iya, juara acting di situ. Oh, itu pertama kali tuh langsung mengenal acting. Itu ada pelatihannya dulu? Nggak ada sama sekali. Oh, berarti otodidak? Jadi ada lomba acting di situ, gue pengen ikutan. Oh gitu, langsung naik panggung. Oh, mana? Tiba-tiba acting. Gitu. Emang harus all out. All out juara 1. Lomba acting mulai dari situ. Udah perjalanannya waktu, udah mulai bosen, pengen nyari uang gitu ya kan. Itu dari lomba itu belum langsung kayak dikasih job gitu. Oh, kirain kalau lomba-lomba gitu suka ada jalur khusus gitu. Enggak. Saat itu udah mulai tuh pengen nyari duit yang bener, jadi customer service di mall. Itu udah melewati segala macam, Kang Nong, lomba acting, tiba-tiba jadi customer service. Udah lewatin karena menurut aku saat itu berpikir realistis dan logistis. Iya sih. Saat itu pengen mengejar cita-cita untuk menjadi seorang artis dan juga entertainer itu ternyata tidak hanya cukup keinginan, tapi butuh yang namanya link. Betul. Butuh yang namanya kesempatan. Dan saat itu gue ngerasa kesempatan gue belum ada banyak dan link gue belum banyak. Short long story, masuk ke dunia pekerjaan yang biasa. Jadi customer service di mall dan di situ tetap bakat gue dipakai untuk jadi MC di mall, pengundian apa. Yang woro-woro mulu ya? Iya. Oh, itu. Mohon perhatian kepada pemilik kendaraan nomor sekian. Iya. Ingat nggak itu dibayar berapa dulu? Maksudnya sebulan gajian 2 juta sebulan waktu itu. Jadi ketika ada minta tolong buat nge-MC, ya udah sekalian aja karena enggak, tetap dikasih 150.000. Oh, nge-MC waro-waro itu? Iya. 150.000. Tahun berapa tuh? 10 tahun lalu kali ya. Ya masih tergolong kecil ya, 10 tahun yang lalu 150, tapi latihan kan. Mulai dari situ. MC Piala Dunia, udah mulai situ. Udah mulai tuh, ya, karena link kan. Offer, jebret. Tiba-tiba senior gue di situ di Karawaci itu cabut jadi pramugara. Si Rizal Akbar ikut lah ngelamar, resign dari customer service. Tiba-tiba jadi pramugara. Dan karirku lumayan panjang di dunia airlines. Hampir 8 tahun. Oh, jadi pramugara teh. Jadi pramugara 8 tahun, 3 tahun setengah terbang. Terbang ke seluruh dunia gitu seru banget. Kemudian 4 tahun sisanya aku dapat beberapa promosi jabatan, itu juga jadi trainer, kemudian jadi nggak terbang tuh? Nggak terbang di kantor, ngurusin manajemen lah ya. Manajemen. Balik lagi ke bahasan kita yang tadi itu sebelum gue lanjutin. Ternyata proses perjalanan gue dari awal sampai
ketika menjadi seorang pramugara itu tidak lepas dari yang namanya public speaking. Iya di pramugara dipakai lagi tuh public speaking kan. Tidak terlepas dari yang namanya public speaking. Mau kita ikutan Kangnong, duta wisata, mau kita jadi customer service, mau kita jadi apa tadi yang namanya ya pramugara di pesawat kan kita announcement. Mau kita kerja dimanapun public speaking is must. That's why kenapa gue ngambil kuliah jurusan komunikasi. Biar nyambung. Ternyata ada bedanya. Bedanya adalah kalau di komunikasi, bukan ada bedanya sih. Lebih tajam. Ketika ada di perkuliahan ya, dijelasin lagi segala macam. Lebih tajam. Jadi tahu arahnya kemana. Pada saat yang tadi di awal gue bilang menjadi seorang penyiar radio itu blank, nggak tahu sama sekali tentang public speaking. Ternyata itu ada sangat kaitannya tentang broadcast itu apa. Ya kan 5W plus H itu yang benar-benar basic banget harus dipakai. Waktu itu belum tahu apa-apa. Belum tahu sama sekali Maka dari itu sampai sekarang meskipun aku udah purna dari tentang duta-duta wisata beberapa belas tahun yang lalu, sampai sekarang aku nggak pernah absen buat jadi either itu juri ataupun pemberi materi untuk acara-acara seperti itu. Jadi enak sebenarnya ya Arizal Akbar ini kalau ada panggilan untuk sebuah event apa aja tuh masuk sebenarnya. Mau event radio kah atau mungkin webinar, seminar, apalah tiba-tiba ada seminar airlines, masuk aja ya. Kecuali satu nyanyi. Oh nyanyi nggak ya? Nggak bisa. Oh nyanyi nggak bisa. Ya udahlah nggak usah diambil semuanya juga. Gusti Allah tuh udah jangan buat yang lain kali gitu ya. Iya nggak usah semuanya diraup juga gitu ya. Tapi ini menarik ya perjalanan karir dari seorang Rizal Akbar yang benar-benar bisa kita bilang nano-nano banget gitu ya, macem-macem gitu. Tapi akhirnya memang stick di satu jalan gitu ya. Itu adalah seorang entertainer. Karena kan sebenarnya kalau kita ngomongin entertainer juga luas ya Rizal ya. Luas banget. Dan sekarang aja kan sebenarnya kerjaan Arizal tuh banyak, host iya, presenter iya, pemain sinetron iya gitu ya. Terus kemudian yang jalan-jalan iyalah, pokoknya naik gunung iya, banyak banget gitu hobinya. Nah, balik lagi ke topik kita soal public speaking dan juga personal branding. Personal branding kan memang harus dipunya nih sama setiap orang ya. Sebenarnya nggak cuma entertainer doang, tapi orang yang bukan seorang entertainer juga harus punya personal branding. Dari perjalanan yang sangat panjang itu, personal branding yang dipunya sama Arizal Akbar tuh akhirnya berubah nggak dari yang awalnya seperti apa jadi seperti apa gitu? Iya, secara dasar personal branding yang dibangun itu berawal dari komunikasi. Yang tadi aku bilang kan, ketika kita bisa berbicara tentang public speaking, itu ada kaitannya dengan personal branding. Karena personal branding itu tidak hanya dari look, tapi dari bagaimana cara kita berbicara. Setuju. Contohnya begini, pada saat aku dulu menjadi seorang HRD ya di Airlines. Sempat juga jadi HRD di Airlines. Di Airlines itu ya. Aku diwajibkan untuk bisa menilai 40 detik orang itu seperti apa. Dari apa? Dari body language dan juga public speaking dia. Mata dia bicara, kemudian tangan dia seperti apa. Contohnya Ayas begini aja aku udah tahu maksud Ayas ke aku. Baik kan, maksudnya aku orang baik kan. takut deh jadinya dinilai begini. Coba lihat garis tangan juga. Gitu. Bukan Papa Loren. Bukan. Gitu ya. Jadi public speaking itu berawal dari personal branding itu menurut aku berawal dari bagaimana cara dia berbicara. Iya benar. Tone-nya, ya kan. Kemudian speed-nya. Setelah dia berbicara, baru kita melihat juga appearance-nya. Nah, aku mau deklarasikan coblos saya. Belum ada, nanti Mars Perindonya di akhir ya Mas. Udah pengen bawa bendera. Belum nanti aku cue kalau udah ada Mars. Pak. Ini bacalek loh. Rizal Akbar. Bukan bercanda dong. Ayo lanjut. Sampai mana tadi? Sampai aku mendeklarasikan tapi salah. Salah iya. Merepresentasikan sebagai seorang Rizal Akbar itu, aku ingin menjadi seorang public speaker yang baik dan benar, dan juga berisi dengan appearance yang sangat baik. Dua faktor itu, branding yang bagus dari appearance dan juga public speaking, akan menjadi seorang entertainer. Betul. Gitu. Kalau cuma satu doang yang dimodalin, nggak akan long last time. Timpang ya? Timpang, karena aku sangat percaya dengan proses. Iya banget lagi. Aku sangat percaya dengan proses ya. Sekarang banyak ya merinding tuh. Wah,
Emang di sebelah situ emang agak-agak, biarin aja, cuekin aja. Oh bukan ya, kita mau ngomongin horor. Enggak, maksudnya banyak orang yang sekarang tiba-tiba jreng jadi apa. Iya. Kemudian hilang tiba-tiba. Jadi apa. Mungkin ada rasa kayak, perasaan kok kita bisa ya? Perjuangannya luar biasa, Bener. kok belum sampai situ gitu ya kan. Bener gak ya? Iya banget. Yang gimana gitu. Bahkan kayak usaha gue tuh udah kurang gimana lagi Maksimal gitu banget ya. lah. Tapi kok tiba-tiba ada yang kayak gitu, ada yang tapi gue percaya dengan proses. Iya. Percaya dengan proses di mana ketika tadi yang satu ini public speakingnya bagus, kemudian appearance-nya bagus, kalau jadiin satu itu akan long last time. Iya, betul, setuju. Iya. Satu barometer gue kalau di dunia entertainment adalah Irfan Hakim dan juga Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sih. Terutama Irfan. Kalau Irfan tuh dia MC segala bisa. Jadi dulu pernah gue beberapa kali ikut manajemen ikut Irfan, ikut MC dia diajak off air, dikasih banyak ilmu. Terus manajernya itu kan sobat gue juga gitu ya. Yang Kang Adam tadi ya? Bukan itu punya. Beda. Bukan. Iya kirain. Jadi dia bilang, Zal, suatu lo bisa karena proses perjalanan karir Irfan itu sama ya. Sama. Mirip-mirip lah gitu. Persis sama gue mudah-mudahan ya. Amin. Irfan kalau butuh host cewek ya, siapa tahu mau dikenalin aku sama Irfan. Siap. Dan itu bener-bener kayak aku banyak belajar banget dari dia ya. Nempelin terus tuh Irfan ngeliat. Jadi itu tadi public speakingnya harus jelas, kemudian appearance-nya jelas, dua itu akan jadi satu yang akhirnya akan menjadi sebuah personal branding, menjadi seorang entertainer yang konsisten. Iya. Entertainer itu tuh konsisten dulu. Entertainer itu kan orang sekarang udah luas tadi kamu bilang kan. Jadi orang TikTok yang joget-joget followersnya banyak aja tuh jadi entertainer ya. Iya. Karena dia menghibur. Iya. Ya kan entertainer. Tapi kan ini cakupannya luas. Iya. Entertainer itu kan seniman. Iya, seniman. Dua itu tuh harus jadi satu, nggak bisa dipisahin. Gitu. Tapi Rizal kan banyak nih orang yang udah sekarang sudah terbiasa, sudah terlatih untuk ngomong di depan kamera gitu ya, udah bisa lah gitu, sedikit demi sedikit. Memang sih prosesnya kalau kita lihat video lamanya ada tuh pernah aku kepoin, ini orang siapa ya ngomongnya enak banget, tapi pas ngeliat ke bawah, oh ada nih proses dia ketika ngomongnya masih belum seenak itu. Tapi memang banyak orang yang pengen seperti itu. Tapi susah gitu, kayak banyak juga ngomong gimana sih Kak caranya biar bisa percaya diri kalau ngomong gitu. Arizal mungkin bisa kasih tipsnya. Iya. Karena kan kalau Arizal kayak bakat dari kecil kan. Tetap diasah karena ketika gue melihat proses gue dulu nge-MC kayak gimana. Nah, iya sih, iya. Gemeterannya pernah kayak gimana. Pernah dikomplain klien nggak? Pernah. Pasti ada aja ya. Gimana gemetarannya. Ya, kemudian kalau lihat video-video acting juga ya. Yang dulu. Ya apaan sih nih acting jelek banget gitu ya, mata kemana-mana nggak fokus. Kalau sekarang kan udah lumayan karena memang. Ya inilah proses, pengalaman ya. Pengalaman. Tadi pertanyaan kamu apa sampai lupa? Apa? Pertanyaan lupa apa? Biar bisa ini percaya diri gitu ketika ngomong. Satu praktis. Ya. Gitu kan. Selalu praktis. Lalu yang kedua terus konsisten ya. Latihan terus dan kita nggak pernah jangan sampai puas, mungkin itu terlalu basic ya. Hal-hal yang gue sampaikan barusan intinya adalah jadilah diri sendiri ketika kita akan berbicara, jadi orang berbicara tapi untuk tidak bisa jadi diri sendiri agak susah, beda lagi dengan impersonate. Iya, itu kan? Mah kerjaan lagi ya. Kerjaan lagi. Ya. Jadi diri sendiri kayak Ayas ngobrolnya gitu ya udah gitu. Aku ngomongnya dia ada Sunda-Sundanya ya udah gitu. Tapi bagaimana cara komunikasi itu deliver? Kan komunikasi efektif adalah bagaimana si komunikator menyampaikan kepada komunikan dengan jelas dan ada feedback. Iya betul. Anak komunikasi benar nggak? Anak komunikasi, iya. Gitu. Ya sama anak komunikasi lagi ya. Nah benar sih, tapi yang tadi sudah dijelaskan sama Arizal juga tentang yang tadi ya jadi HRD ketemu sama orang baru kan yang dinilai 40 detik adalah first impression, gitu kan. Dan itu memang penting dimiliki oleh semua orang yang mau kerja dimanapun ya. Gak cuman entertainer doang gitu. Nah cuman untuk membangun first impression yang baik di hadapan orang itu kan pasti public speaking gitu kan nomor satu gitu. Tapi kira-kira ada cara lain gak sih selain public speaking untuk bisa mendapatkan personal branding gitu? Ya, aku punya quote. Belum closing udah quote aja. Kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk menciptakan kesan pertama yang positif. Iya banget lagi. Ya, aku ulangi ya. Halo netizen. Di zoom ya. Kalau kita sampai mata di zoom.
kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan kedua untuk menciptakan kesan pertama yang positif. That's why ketika ada dimanapun, wherever, dengan siapapun kita harus tampilkan kesan pertama yang baik. Karena kesempatan untuk yang kedua kalinya itu akan susah untuk didapetin. Kalau moodnya lagi jelek? Kalau moodnya yang jelek kan kita sebagai seorang entertainer harus mau nggak mau. Pernah, maaf, pernah dulu aku lagi jadi pramugara, safety demo. Penumpang kami yang terhormat, di depan Anda ada 4 pintu darurat segala macam. Saat itu aku lagi putus cinta. Oh my God, menarik nih. Asli. Terus. Di depan aku lagi nangis-nangis. Pas ke depan, ke belakang harus senyum. Terima kasih, balik badan. Itu adalah salah satu mental yang harus kita bangun. Salah satunya tentang personal branding tadi ya. Itu ya. Jadi cara semakin apa tadi pertanyaannya? Boleh di rewind lagi nggak video itu? Kok aku lupa? Iya, itu maksudnya ada nggak cara lain? Iya. Public speaking itu tadi mentalnya dikuatin. Mental ya. Buat penonton agak tenang ya. Penontonnya banyak banget. Ini kalau berdiri itu nggak sih kameranya nyampe nggak kalau berdiri? Kepotong ya? Oh kepotong ya? Kepotong. Bisa ya? Bisa ya? Mau memperagakan ya? Bukan, maksudnya gini kan. Kalau di dunia service, itu kan apapun ada nilainya, ada value-nya. Kita berdiri, kita senyum, kita duduk, kita ngambil sampah, kita ada mannernya. Hai itu apa sih? Itu ini ya, nguap ya. Nguap. Iya kan, nguap. Kemudian kalau kita ngedip dalam 1 second, dalam 1 menit berapa kali, berapa second, itu tuh ada meaningnya. Iya benar. Ketika kamu begini, mata kamu gerak kanan, gerak kiri berapa kali, itu tuh ada artinya. Mungkin teman-teman di psikolog dan yang lain pasti akan lebih paham untuk itu. Paling tidak juga kita tahu. Nah, ketika tahu kita ilmu itu, paling tidak kita bisa sampaikan kepada orang lain. Kemudian, nyangkut ke personal branding tadi ya. Personal branding kita itu akan terlihat elegan, terlihat mahal, terlihat kita ada isinya dari itu tadi, appearance, cara dia ngomong. Contohnya gini, halo selamat siang. Aku melihat Ayah sekarang, wow, ini orang bukan orang sembarangan orang nih, karena kamu secara appearance sudah bagus, ya kan, buat aku. Makasih loh. Iya. Boleh ini 100. Gitu, ya. Ayah udah punya poin plus nih, ya kan? Udah punya poin plus, secara appearance bagus, ya kan? Kemudian pada saat ditanya, namanya siapa? Halo, perkenalkan. Coba ceritanya. Oh iya. Nah, halo, perkenalkan nama saya Laras. Tuh, poin 2 dapat. Karena apa? Ayas menyampaikan dengan sangat percaya diri dan juga friendly. Oh iya. Mau diajak ngobrol. Ketika kita pengen diajak ngobrol, kan salah satu beberapa faktor untuk bisa menjadi komunikasi efektif itu adalah eye contact. Mungkin Ayas karena itu manggis udah banyak eye contact-nya ya. Kalau yang kayak gitu, saya translate ya. Kalau yang kayak gitu udah sering lah, udah kan? paham lah ya. Eye contact, kemudian bangsa nukarar itu ya. Nah, itulah teman-teman. Jadi hal-hal itu tuh yang perlu kita bangun setiap hari, bukan hanya teori. Iya, praktekin. Dipraktekin. Iya. Jadi sebetulnya kalau bisa diambil kesimpulannya, nggak melulu soal public speaking kok, tapi dari cara kita, bagaimana kita melakukan sesuatu juga bisa kok kita tunjukkan untuk mendapatkan first impression yang bagus gitu ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal, yaitu dia tadi kan, penampilan, appearance, segala macam. Arizal mah udah malang melintang banget gitu ya. Mau di kondisi seperti apa, kayaknya udah bisa tahu memperlakukan diri seperti apa gitu. Istilahnya seperti itu. Setelah banyaknya yang sudah dilewati oleh Arizal gitu ya, udah kesana kesini, sekarang on air, off air, semuanya udah kacaplok kalau bahasa Jepangnya gitu ya. Ayo kacaplok apa? Nah, sekarang apa perubahan yang dirasakan sama Arizal? Apa job nyariin Arizal atau Arizal masih tetap approach jobnya? Itu tadi ya, aku bilang kan, aku sampai detik ini masih belum percaya diri dipanggil artis. Karena menurut aku artis itu sangat besar. Aku masih sebatas seniman dan juga entertainer lah ya. Itu kadang-kadang dengan job yang tadi kamu bilang. Kalau sekarang kan masih so-so lah. Orang masih nyariin kita, udah alhamdulillah berarti kita udah dikenal nih brandingnya. Kenotis lah gitu. Brandingnya udah tahu kan.
contohnya stasiun TV ini mau bikin program ini, butuh hostnya seperti ini. Oh si Rizal, gitu. Oh si Rizal, udah dapet tuh. Cuman ya belum sehari program 5 juga kayak Irfan Hakim. belum gitu. Tapi masih alhamdulillah gitu ya. Tadi apa lagi? Udah gitu aja pertanyaannya. Jadi ya emang gitulah. Jadi memang ada hasil dari proses yang memang sudah dilewati gitu ya. Alhamdulillah sekarang kalau ada job apa, Arizal kenotis lah sama beberapa stasiun TV. Bikin program lagi dengan Rizal Akbar dan boleh nih kalau Laras. Kenapa inget Sarah sih? Sarah siapa? Ayo. Kita ngomongin politik dikit. Bukan ngomongin politiknya sih, tapi lebih ke tips mungkin ya. Karena kan sekarang nih menuju tahun pemilu dikit lagi. Kalau tips dari Arizal sendiri buat para caleg-caleg, khususnya caleg Partai Perindo nih, yang memang sering juga Laras ajak ngobrol di sini gitu kan, untuk menjaga dan selalu menjaga personal branding mereka supaya ya gitulah, namanya nyalek kan memang harus lebih dikenal sama masyarakat. Betul. Kan, dan masyarakat juga harus tahu nih mana caleg-caleg yang memang akan mereka ingat gitu. Betul sekali. Dan agak tricky sebenarnya karena kan kalau caleg tuh rata-rata usianya sudah matang banget gitu ya. Wah, lembut nggak tuh matang banget. Kayak gitu. Kecuali kalau anak muda mah masih bisa ini sendiri lah. Ya. Jujur ini adalah kali pertama aku duduk sebelahan dengan bantal partai. Begitu. Oh iya, baik. Untuk aku nggak sebelahan duduknya. Iya, artinya gini, berbicara tentang dunia politik itu kan di bawah santai hayu, di bawah serius juga hayu. Benar. Aku di sini berkomentar sebagai netizen, sebagai warga negara Indonesia dan rakyat Indonesia. Benar, karena akan memilih juga nanti kan. Ya. Kalau mungkin tadi kan Ayas bilang khususnya untuk para caleg Perindo. Ini aja persatuan Indonesia ya. Jadi buat teman-teman ataupun caleg-caleg bacaleg Partai Perindo, ini tetap dijadiin satu panutan persatuan Indonesia mau bagaimanapun, tolong persatuan Indonesia-nya tetap dijadiin barometer begitu. Kemudian merah putih biru ini itu ada analoginya diaplikasiin gitu ya. Dan jangan lupa nanti mungkin tahun depan sana lagi saya akan jadi caleg. Oh ya, amin. Bisa tahu, ya? Bisa. Nanti di akhir Laras kasih tahu caranya gimana ya. Tapi kalau sekarang mah ini dulu deh, pesan-pesan dulu buat Gen Z dan millennials. Ini kan rata-rata penonton kita emang Gen Z dan millennials ya, yang ingin menjadi seseorang seperti Arizal pada suatu hari nanti gitu. Mungkin tips awalnya seperti apa sih? Pertama, minum dulu. Nggak ada. Itu udah tadi kan udah habis di awal. Iya. Terlalu banyak bicara saya ya. Iya, udah 3 jam lumayan. Iya. Tipsnya adalah 1, jangan pantang menyerah, itu basic sebetulnya. Kemudian fokus sama mimpi, itu juga basic. Kemudian yang paling harus ditekankan adalah komitmen. Apapun mimpi yang akan kita capai, yang kita inginkan adalah komitmen. Mau jadi hidup sehat, komitmen hidup sehat. Mau jadi artis, komitmen casting, komitmen untuk belajar, komitmen cari link dan segala macam. Mau mendapatkan suara terbanyak itu pada saat nanti pemilihan, komitmen untuk menjadi seorang calon legislatif yang baik dan juga bukan hanya di awal tapi komitmen nanti sampai akhir. Jadi kuncinya adalah komitmen. Mau jadi seorang YouTuber, komitmen konten. Mau jadi seorang TikToker, komitmen bikin konten. Mau apapun komitmen. Itu sih. Karena itu yang aku alami sampai sekarang. Ini komitmen konsisten. Konsisten kok. Iya, komitmen, konsisten juga nggak pantang menyerah. Gitu. Iya sih, benar. Kelihatan kok dari perjalanannya Arizal yang tadi udah diceritain gitu. Tapi ini juga tips buat Arizal ya. Kalau pengen gabung sama Perindo, bisa langsung masuk ke websitenya. Coba gimana? Nih websitenya www.partaiperindo.com. Udah tinggal masuk situ aja. Tapi kalau mau lebih simpel, bisa di-download aplikasinya di handphone, di App Store atau Play Store sok sekarang. Bisa di-download di App Store atau Play Store. Namanya Partai Perindo, cari aja di situ. Nanti di situ udah ada tuh cara-caranya untuk bisa daftar gimana, ada di situ. Termasuk buat sobat aksi nyata juga yang pengen masuk ke Partai Perindo bergabung gitu ya. Tinggal kamu kalau mau gampang scan aja di barcode di sini. Arizal nggak ada kan barcode-nya di sini? Nggak ada. Kalau di layar ada. Ada. Gitu. Jadi tinggal scan aja di sini ya. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia, relate dengan movement yang
yang dijalankan, produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi silakan langsung daftar kalau mau bergabung dan sekali lagi scan barcode yang ada di sini. Terima kasih Arizal sudah hadir di podcast Aksi Nyata. Sama-sama, udah gitu dong, padahal aku masih banyak pengen ngobrol. Tenang, kita bikin episode selanjutnya ya. Aku jadi kayak bacalek ya. Iya. Jangan lupa coblos Rizal Akbar gitu. Pak Haritanu silakan ya ini kalau dia udah pengen buat jadi bacalek ya. Jadi udah langsung aja Arizal juga langsung apply aja di situ ya di www.partaiperindo.com. Dan Laras juga mau mengucapkan terima kasih untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Laras Tahira dan juga Rizal Akbar, kita pamit dulu ya. Ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan. Oleh Perindo, oleh Perindo.